Wah, ini video apaan ya? ايه صوب واحد صوب جندي الارض. Iya bos. Kalian sini deh. Iya bos. Kalian tahu nggak ini kenapa? Bos nggak tahu. Ini kan sebenarnya emang udah rame di mana-mana gitu bos. Jadi ini tuh ada wartawan Al Jazeera yang ditembak sama pasukan Israel pas dia lagi ngeliput konfliknya sama Palestina gitu bos. Iya bos, itu sebenarnya kejadian yang baru-baru aja sih. Kalau konfliknya antara si Palestina dan Israel tuh udah dari lama banget. Kalau emang udah dari lama. Terus awal mulai gimana? Jadi gini bos. Jadi gini bos, awal banget tuh di abad ke-16. Pada masa itu, sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk si Palestina ini nih, itu di bawah kekuasaannya Ottoman. Sampai Ottomannya kalah di Perang Dunia I. Dan yang menang tuh yang si Prancis, Inggris, dan kawan-kawannya itu. Nah, abis Perang Dunia I selesai, kan dibentuk tuh si LBB tuh bos. Nah, LBB ini kemudian mengeluarkan yang namanya mandat. Itu pada intinya sih ngebagi-bagi wilayah rampasan perang, yang mana buat Prancis, yang mana buat Inggris. Nah, si Palestina ini jatuhnya ke Inggris. Terus kenapa tiba-tiba kaum Yahudi bisa berbondong-bondong datang dan bermukim di Palestina? Itu karena adanya deklarasi Balfour. Nah, deklarasi Balfour sendiri bos itu dikeluarin sama Inggris, yang pada intinya sih ngasih support tentang perpindahan kaum Yahudi dari Eropa ke Palestina ini. Nah, setelah si kaum Yahudinya ini dapat support buat pindah ke wilayahnya Palestina, mereka kan udah secara resmi nih bisa bermigrasi ke wilayahnya Palestina. Nah, terus mereka nih kelak mendirikan negara yang kita kenal sebagai namanya Israel, bos. Nah, habis itu nih kan kayak yang di sini juga kan banyak konfliknya. Itu tuh awal mulanya tuh gara-gara tahun 1947 nih, bos, dikeluarkan resolusi PBB nomor 181, bos. Nah, sebenarnya menurut aku pribadi sih si resolusi ini tuh sangat merugikan pihak Palestina, karena salah satu isinya itu dia tuh membagikan wilayahnya Israel dan juga Palestina, dan dicantumi kalau misalnya wilayahnya Arab State atau yang terasosiasi dengan Palestina ini hanya sebesar 45%, di mana wilayahnya Israel itu 55%. Isi lain dari perjanjian ini juga wilayah Yerusalem itu di bawah kontrol internasional. Nah, tentunya ini kalau untuk ukuran pengungsi dan pendatang itu kurang pas gitu ya, untuk ukuran pendatang yang lebih banyak wilayahnya. Nah, karena adanya resolusi ini, banyak nih warga-warga Palestina yang terusir dari wilayah punya mereka. Akhirnya mereka tuh banyak yang mengungsi di wilayah Gaza Strip sama West Bank, yang mana itu tempat-tempat konflik yang kita tonton sekarang nih. Itu tuh di situ banyak yang terjadi di situ, bos, karena ada, ya pada dasarnya pengungsi-pengungsi ini tuh minta hak mereka lah untuk hidup layaknya kita semua gitu kan. Akhirnya karena banyak hak-hak pengungsi ini yang diabaikan oleh Israel dari pihak Palestina yang diwakili oleh PLO ini, dia tuh meminta untuk adanya mengusahakan diplomasi dengan pihak Israel untuk mengadvokasikan kepentingan pengungsi Palestina ini dan kepentingan Palestina sendiri gitu kan. Akhirnya dibuatlah perjanjian Oslo namanya. Nah, perjanjian Oslo ini yang awalnya diharapin buat bisa ngeadvokasin hak-hak Palestina yang terabaikan, justru malah merugikan pihak Palestina lagi, karena di sini wilayah konflik ini, wilayah Palestina Israel ini tuh dibagi ke dalam 3 area. Area A ini itu full di bawah kontrol Palestina yang hanya sebesar 18%. Area B itu area joinan antara Israel dan juga Palestina yang hanya sebesar 22%. Dan area C itu area full di bawah kontrolnya Israel sebesar 60%. Nah, ini bisa dibayangin ya kalau misalnya proporsinya sendiri tuh sangat gak proporsional gitu kan. Akhirnya gak adil banget. Akhirnya inilah yang memulai banyak konflik-konflik. Jadi pengungsi-pengungsi ini tuh meminta ya rumah buat mereka dan hak
hak hidup yang memang dirampas sama Israel. Jadi gitu, Bos. Kalau kayak gitu nggak adil banget dong. Gak adil banget sih, Bos. Nah, kalau Indonesia sendiri ngambil langkah untuk konflik ini apa? Banyak sih sebenarnya ya. Banyak sih bos. Tapi buat nyebutin satu-satu, aduh nggak ingat. Aku juga nggak ingat sih, Bos. Tapi aku punya video nih, Bos, yang bisa ngejelasin gimana sih stance Indonesia terhadap konflik ini. Aku cari dulu. Nah, ini Halo international enthusiast, tahu nggak sih kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina? Nah, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina merupakan pengalaman dari Preamble UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lalu, tahu nggak sih, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair 15 November 1988. Pada Oktober 1989, Indonesia dan Palestina resmi membuka hubungan diplomatik dengan pendirian Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Fun fact, Indonesia hingga kini tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania. Indonesia secara konsisten selalu mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam menyuarakan dukungannya, terdapat beberapa sikap yang Indonesia ambil. Pertama, Indonesia turut memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota UNESCO pada 31 Oktober 2011. Kemudian, Indonesia juga memberikan suara dukungan hingga bendera Palestina sebagai negara peninjau PBB diperkenankan berkibar pada 10 September 2015. Selain itu, hubungan antara Indonesia dengan Palestina juga dekat karena Konferensi Asia Afrika. Nah, ternyata Indonesia juga punya janji kepada Palestina, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina sejak Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Nah, selama tahun 2015 juga, Indonesia telah menjadi tuan rumah 2 konferensi, yaitu KTT Asia Afrika pada bulan April 2015, dalam rangka memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan PEMRI yang menghasilkan deklarasi khusus mengenai dukungan kepada Palestina. Yang kedua, International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-15 Desember 2015, serta UN Civil Society Forum on the Question of the Palestine pada tanggal 16 Desember 2015 yang diselenggarakan PBB atas kerjasama dengan OKI dan PEMRI di Jakarta. Nah, teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kita mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you international enthusiasts. Wah, gimana kalau kondisi di sana masih ada peperangan? Berarti korban yang terdampak di sana udah nggak terhitung lagi. bener sih. Nah, berarti kalau gini caranya, jangan cuma pemerintah yang gerak, kita juga harus dukung Palestina untuk hidup layak. Ya, kayak kita semua. Dan kita harus bergerak menciptakan perdamaian di sana. Setuju bos, betul. Bersama kita, Dukung Palestina!